Shalom Buah Marga. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pada sore hari ini saya undang setiap rekan-rekan muda yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan secara live streaming. Kita boleh bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita memuji memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, suka nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama siapa? Nama Yesus kota benteng yang teguh. Yang percaya katakan nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari angkat suara menaikkan pujian ini, katakan bangkit suka nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Yang percaya nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Di atas lebih sungguh katakan nama Yesus menara yang kuat. Nama siapa? Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa di sini yang masih semangat memuji Tuhan Yesus? Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jumpai kanan kirimu, katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama kita mau terus memuji Tuhan Yesus di sore hari. Mari Buah Marga sama-sama kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari
tangan buat guys. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu saudara. Yang masih semangat memuji Tuhan di sore hari ini, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Satu pujian lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama benar guys. Kemana? Setiap pujian kami Tuhan Yesus hanya untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau milikku di surga, tiada lain yang mungkin bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari kita terus memuji Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau adalah Tuhan Yesus. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dengan musik terus memuji Tuhan, sama-sama kita angkat sukacita kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama berargas kita angkat pujian ini. Allah sumber
Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, selamanya Yesus sumber. Kuatku Yesus sumber, kuatku Yesus sumber, kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber. Kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami datang, kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sebab kami percaya saat kami menyembah-Mu, Tuhan hadir di tempat ini, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Terlebih setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau. Tuhan yang penuhi setiap kami dengan kuasa kasih-Mu. Biarlah setiap kami yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kami yang beban berat, Tuhan yang berikan kelegaan. Dan bagi setiap kami yang punya masalah, Tuhan yang sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Biar pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami nyatakan iman kami nyatakan percaya kami, sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang menyelamatkan kami, yang menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyanyikan.
nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lebih sungguh lagi Boanerges katakan dengan segenap imanmu, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman ya Tuhan, dalam lembah kekelaman, perlindunganmu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Engkau tinggalkan ya Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenangan kami Tuhan, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus Engkau Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku. Terima kasih Yesus, dalam janjimu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Tuhan, Yesus Engkau juru selamatku. Kami percaya janjimu, dalam janjimu kemenanganku sampai selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Biar musim memuji nama Tuhan, terus kita bersyukur buat kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Boanerges yang percaya Yesus juru selamat, bersama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu
kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lebih sungguh lagi katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan, biarlah sampai selamanya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di
Tuhan Yesus yang setia dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus memuji-Mu, kami terus menyembah-Mu, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ini hidup kami sepenuhnya bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih sungguh lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau Bapa Kau setia. Lebih sungguh lagi Bu Energes katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Kami percaya Engkau setia ya Tuhan. Engkau yang sediakan bagi setiap kami pertolongan-Mu Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Kami percaya kesetiaan-Mu tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Engkau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Sebab Engkau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Berjumpa Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu,
sekarang dan selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Bapa, Kau setia. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan, Kau mulia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar ya Tuhan Yesus, Engkau begitu setia dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus percaya kehidupan kami sepenuhnya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang disayang Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda yang terkasih. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Hati manusia memikirkan jalannya, kita memikirkan jalan kita, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Bahwa sehebat apapun kita tidak pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus pencipta kita dan Dia mempunyai rancangan yang indah dan yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan ketika kita tidak memahami jalannya Allah, rancangan Allah tetaplah sempurna. Rancangan manusia terbatas, tapi rancangan Tuhan itu yang terbaik. Saat kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita perlu ketaatan kepadanya dan kerendahan hati, agar langkah kita tidak melenceng. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Sebab dengan Roh Kudus kita juga dimurnikan untuk sesuai dengan firman-Nya. Senantiasa minta hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat dari Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk lebih bijaksana dalam mengerjakan sesuatu sehingga kita berhasil. Minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus. Pengharapan adalah kekuatan dari Tuhan yang tidak akan terkuras habis. Tetaplah kita melekat erat kepada pribadi Yesus, maka kita akan mampu berjalan dalam rancangan Tuhan. Dalam merencanakan hidup kita, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jadi kita merencanakan hidup kita harus dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk video selengkapnya, video highlight Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dapat teman-teman Bonerges Bapak Ibu Jemaat Tuhan saksikan melalui official YouTube Gereja Tiberias Indonesia.
Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan Yesus di sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema kunci untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi selalu jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik dan tidak turun, selalu serta punya roh majikan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan juga minyak urapan, kami semua tidak dirusakkan, tidak resesi, dijauhkan dari segala mara bahaya dan terpelihara sempurna sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, kunci untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan. Poin yang pertama, takut akan Tuhan. Dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan harus menjadi standar kita sebagai orang yang percaya. Jangan suka bermain-main dengan dosa, berkata kasar dan kotor, emosian, tidak menghormati orang lain, tidak mau mengampuni, bohong, berzina dan mabuk. Itu semua bisa menjadi penghalang berkat Tuhan atas hidup kita. Dalam Yeremia 5 ayat yang ke-25. Sebelum semua terlambat, kita datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, akui kesalahan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Poin yang kedua, jadi seseorang yang dapat dipercaya. Dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-20. Sebagai anak Tuhan Yesus, ketika kita jujur atau mau jujur, kita tidak akan dipermalukan. Cepat atau lambat, orang bisa melihat dan juga merasakan mana yang penuh dengan tipu muslihat dan mana yang bisa dipercaya. Ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya, maka Tuhan akan mempromosikan kita menjadi orang yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat kita sebab semua promosi datangnya dari Tuhan dan kita akan banyak mendapat berkat. Poin yang ketiga, mau menjadi seorang yang suka kerja keras. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk bekerja lebih giat bagi pekerjaan Tuhan. Apapun profesi kita, sebagai suami, ibu rumah tangga, karyawan di kantor, sebagai pelayan Tuhan, mari kita memiliki semangat bekerja bagi Tuhan. Ada upah bagi kita yang bekerja keras. Dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-23. Poin yang terakhir, poin yang keempat, menjadi seorang yang hidup dengan murah hati. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-7. Murah hati adalah suka memberi dan suka menolong. Karakter inilah yang harus dikembangkan dalam diri setiap anak Tuhan. Sebab kekristenan itu identik dengan kasih dan salah satu bukti kita memiliki kasih adalah murah hati. Kemurahan hati adalah salah satu buah roh yang harus kita hasilkan. Dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami semua hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga ayat yang ke-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus di sore hari ini. Mari siapkan hatimu untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Bapak Pendeta Frans Manusama. Tuhan berkati bibir lidahnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Tuhan juga berkati setiap kami, berikan kami hati yang subur, hati yang mau dididik, ditegur dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang menguatkan setiap kami, firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, dan firman-Mu yang menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkau-lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kami ya Tuhan, pertolonganku. Mari sambil bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Yesus yang tak mungkin bagi. Saya undang namanya yang terkasih, Bapak Pendeta Frans Manusama, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau-lah jawaban hidupku. Lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan.
Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh beribadah pada saat ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana yang indah, sehingga selewat setiap kehidupan kami, semakin hari hidup kami boleh menjadi berkat. Lewat hidup kami boleh menang atas setiap masalah. Lewat hidup kami boleh menjadi terang bagi sekeliling kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, di ibadah Bonerges pada hari ini kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajar, bimbing, tegur kami supaya setiap firman yang kami dengar boleh memulihkan, memberkati, menguatkan kami. Karena kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, ketika kami terima kuasa tubuh dan darah-Mu, maka kemenangan dan mujizat pasti kami raih. Oleh sebab itu Tuhan, berbicara tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Senang bisa berjumpa lewat ibadah pada hari ini, dan saya percaya perjumpaan kita hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan punya rencana yang indah untuk saudara dan saya semakin diberkati. Amin. Haleluya. Baik, sebelum saya mulai firman Tuhan hari ini, kasih senyum kanan kirinya dan katakan kamu orang yang diberkati Tuhan. Ya, buat dimanapun kau yang mendengar, menyaksikan, tetap katakan bahwa kita orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, jangan ibadah pasang muka cemberut seperti pepaya Cibinong. Ya, manyun saja, tersenyumlah karena di tempat ini saudara dan saya akan diberkati. Amin. Haleluya. Kita buka kitab kita hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-19 sampai yang ke-29. Kisah Rasul pasal 9, hari ini kita punya tema moving forward, atau artinya bergerak maju. Karena saya percaya setiap anak-anak Tuhan hidupnya harus bergerak maju. Amin. Harus mengalami kemajuan, harus terus melangkah. Dan hari ini Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 29. Kita akan baca sama-sama. Dan percayalah, hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, hidup kita pasti dikuatkan dan diubahkan. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 9 ayat 19 sampai 29. Dari 19b, perikopnya Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik, dan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi dikatakan apa? Bahwa Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa dia harus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias? Karena Mesias adalah yang dinantikan, adalah satu janji, nubuatan yang sudah Tuhan nyatakan. Makanya berkali-kali ketika Yesus hadir di dalam dunia, dia menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Sama seperti ketika misalnya salah satu contohnya ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi sebagian orang mungkin kata-kata Mazmur ini dianggap sebuah perkataan yang menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Tapi saya mau katakan justru Mazmur 22 yang diungkapkan Yesus di atas kayu salib itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sedang menggenapi dan menunjukkan dia adalah Mesias yang dijanjikan. Karena Mazmur 22 itu berbicara tentang nubuatan mesianik. Ya, sama seperti gambaran atau firman Tuhan yang berkata Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu menunjukkan bahwa ketika orang Yahudi mendengar kata-kata Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi saudara jangan salah paham ya, karena banyak orang salah paham dari kata duduk di sebelah kanan. Kenapa Yesus berkata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi disitulah di ayat itu justru menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Dia Tuhan, dia Allah yang hidup. Selanjutnya di dalam firman Tuhan dikatakan ayat 23, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-muridnya dikatakan mengambilnya dan menurunkan dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Demikian firman Tuhan. Dan tema khotbah kita hari ini tentang moving forward, bergerak maju. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan tubuh darahnya buat kita, ketika Tuhan memberikan pengurapannya buat kita, Tuhan gak ingin setiap manusia mengalami kemunduran. Amin. Sekali lagi saya katakan, ketika dia berikan tubuh darahnya buat saudara dan saya, Tuhan gak ingin hidupmu mengalami kemunduran. Tuhan ingin hidupmu mengalami kemajuan. Makanya lewat tubuh darahnya hari ini saudara dan saya bisa menang atas setan. Amin. Makanya anak Tuhan jangan takut lagi sama setan. Masih ada yang takut sama setan? Puji Tuhan gak ada. Ya, gak ada yang ngaku ya. Ya, karena ada orang-orang kadang-kala kalau di gereja beraninya luar biasa. Tapi kalau pas sendirian, nah itu dia baru kelihatan siapa yang sesungguhnya penakut atau tidak. Ya, sampai satu kali saya punya teman itu ketika pada satu kali kita lagi melayat di rumah duka. Waktu melayat rumah duka tiba-tiba cuaca memang tuh mendung, terus ada kilat-kilat. Nah waktu suasananya seperti itu di rumah duka, mendung, gerimis, ada kilatnya, gelap, malam lagi. Tiba-tiba teman saya bilang, ayo kita ke toilet. Saya bilang, untuk apa? Tolong temani saya takut. Padahal laki-laki badan besar, ya kan? Tapi tidak berani karena takut sama setan. Anak Tuhan gak boleh, karena kita diurapi untuk menang atas setan. Amin. Ya, jangan sampai lagi nanti kalau lewat kuburan, lewat pohon angker, mau rumah angker, berkata pang numpang, anak babi mau lewat. Jangan ya. Kita anak kerajaan sorga. Amin. Nah balik lagi, jadi lewat pengurapannya Tuhan ingin kita mengalami kemajuan. Sama seperti yang namanya Paulus, yang nama sebelumnya Saulus. Pada waktu itu ketika dia bertobat, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, sampai akhirnya dia harus diasingkan, bahkan dievakuasi karena ada orang-orang yang ingin membunuh dia. Di dalam perjalanan imannya nggak mulus. Tapi yang menarik, di tengah perjalanan iman yang tidak mulus, dia nggak kecewa. Ada banyak orang Kristen di dalam perjalanan hidup yang dia hadapi hari-hari nggak mulus, mereka kecewa dan berkata, Pak, saya kan percaya Tuhan, kenapa kok saya malah banyak masalah? Yang bilang hidup dalam Tuhan bebas masalah siapa? Justru ketika kita punya Tuhan, kita percaya apapun masalah kita, bukan minumnya teh botol sosro ya. Apapun masalah kita, saudara dan saya tetap menang. Amin. Iya. Apapun pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan kasih kemenangan buat saudara dan saya.
Karena banyak orang hari-hari ini kecewa. Dia pikir, Pak, saya kan udah hidup dalam Tuhan, saya kan udah berdoa, saya udah ke gereja, saya udah pelayanan. Kenapa kok masalah nggak henti-hentinya? Kenapa kok saya disakiti, saya dikecewakan, saya dihianati, saya direndahkan, saya dipermalukan? Kok hidup saya susah? Kok hidup saya ada penyakit? Kenapa ya Pak? Kok saya udah hidup di dalam Tuhan? Semuanya tuh begitu berat. Maka sebagian orang-orang yang gak kenal Tuhan, gak percaya Tuhan, mereka lebih memilih berkata, kalau kayak gitu ngapain saya percaya Tuhan, buktinya saya banyak masalah. Tapi jawaban saya sederhana. Di saat dunia berkata gak perlu percaya Tuhan, buktinya kita ada banyak masalah. Kalau Tuhan ada harusnya gak ada masalah. Justru saya mau katakan, justru karena kita percaya Tuhan, kita punya Tuhan. Di saat masalah banyak, di saat jalan buntu, kita punya pengharapan, kita punya kekuatan untuk menang atas setiap masalah dan penyakit. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan, makanya kita percaya hari ini, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita gak pernah cemas. Jalan buntu jadi jalan penuh mujizat. Amin. Makanya satu kali saya pelayanan, ada seorang ibu, pada waktu itu dia mengalami penglihatan gangguan, penglihatannya mengalami gangguan. Jadi dia tuh kalau melihat orang itu berbayang, jadi satu jadi dua. Nah, ketika dia memutuskan ibadah di Gedung Juang, jadi ibu ini kondisinya semakin parah pada waktu itu. Sebelum ke Gedung Juang, dia kondisinya pada waktu itu dia ngelihat orang itu berbayangnya bukan dua, tapi jadi tiga. Jadi ngelihat satu orang, lihatnya jadi ada tiga, bayangin. Nah, ketika dia konsultasi, dia sharing sama saudaranya dokter mata, dia bilang, dokter matanya bilang ada penyumbatan. Ada penyumbatan di mata kamu, bagian mata kamu, dan itu perlu tindakan operasi. Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Tapi intinya setelah kondisi demikian, akhirnya dia divonis harus dioperasi matanya. Penglihatannya kan ada gangguan. Ya, karena ya itu, lihat orang satu jadi tiga. Bahkan yang menariknya, di tengah kondisi dia melihat aja susah. Nah, inilah orang yang percaya kuasa Tuhan. Dia tetap bilang sama suaminya, saya mau tetap ibadah di Gedung Juang, saya mau tetap ibadah. Dengan kondisi penglihatan yang terbatas, dia beribadah, dituntun suami. Dan waktu itu dia bilang sama teman saya, teman pelayanan, boleh saya minta didoain? Kenapa? Karena ya itu, minta didoain. Dan waktu itu teman saya bilang, oh saya mau ke Tondano, tapi ya sudah, nanti pas selesai ibadah. Dan akhirnya dia ibadah di sesi 5 di Gedung Juang hari Minggu. Saya pelayanan waktu itu sesi 4, ibadah Bonerges di sana. Selesai di sana, saya ketemu itu ibu itu mau ibadah, kita doa, kita urapi. Dia ada masalah yang tadinya ngelihat orang lihat satu orang jadi seperti 3 orang. Ketika dia mulai beribadah hari itu di Gedung Juang, dia lihat normal. Dan waktu dia lihat normal, Pak, puji Tuhan saya udah mulai normal. Tapi saya mau ke rumah sakit mata di Manado. Saya bilang, silahkan Bu, karena kita percaya kalau Tuhan menyembuhkan pasti tuntas. Kita nggak perlu takut cek ke rumah sakit atau manapun, amin. Kalau Tuhan bekerja melakukan mujizat pasti tuntas. Saya bilang silahkan cek. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit mata, dan setelah dari rumah sakit mata dia cerita, Pak, puji Tuhan kuasa Tuhan dinyatakan. Matanya yang harusnya dioperasi hari itu tidak perlu dioperasi, semuanya normal, semuanya sehat, penglihatannya normal. Tuhan beri mujizat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Jadi ketika engkau bergerak maju di tengah masalah sekalipun, engkau gak akan pernah mundur. Karena banyak orang hari-hari berpikiran, kalau saya percaya Tuhan harusnya hidup gampang. Kadang-kadang gak seperti itu. Sama seperti ada banyak orang, oh kalau saya nanti berpacaran pasti romantis. Enggak juga. Ada banyak orang yang pacaran akhirnya tersakiti. Ada yang tersakiti? Puji Tuhan enggak ada. Ya, kalau yang tersakiti mohon bersabar. Ya kan orang bikin, oh saya mau pacaran nih, semuanya pasti indah nih, semuanya pasti manis nih. Tapi kenyataannya kadangkala ada banyak tantangan. Ada banyak pergumulan. Nah, orang yang punya kasih yang kuat, kepercayaan yang kuat, di tengah tantangan dia nggak akan mundur. Di tengah lihat perbedaan tidak akan mundur. Ada yang mungkin ditentang karena perbedaan suku, ada yang mungkin ditentang karena kondisi ekonomi.
Tapi karena dia punya keyakinan dengan pasangan yang dia jalani, dia nggak akan mundur. Iya kan? Kamu jangan sama saya, kenapa? Jarak kita jauh. Aku di Jakarta Utara, kamu di Jonggol. Tapi kalau orang yang namanya cinta atau yakin, jangankan Jakarta Utara Jonggol, Jakarta ujung Berung, ujung Kulon, ujung dunia buat dia. Demi kamu jangankan ujung dunia, laut aku kuras, langit aku daki. Ahai, jangan tepuk tangan, itu bukan gombak, jangan tepuk tangan. Itu cuma cerita. Ya kan, orang kalau jatuh cinta, mau LDR, mau apapun, sesulit apapun, jarak ditempuh. Karena cinta dan ya, hambatan menjadi persoalan? Enggak. Perbedaan pendidikan jadi masalah? Enggak. Karena ada sebuah keyakinan. Apalagi kalau udah cinta, aduh, nggak akan mudah mundur. Ya. Apalagi seringkali dapat kata-kata manis. Hari Rabu, hari Kamis, I love you manis. Ada yang begitu? Nggak ada ya. Turut bersabar. Aduh, pendeta udah nggak ada yang begitu-begitu sama saya, pendeta. Semua udah kayaknya nggak ada. Ya sudah, nggak apa-apa. Ada waktu Tuhan. Iya, oh amin. Ternyata banyak di sini. Iya pendeta, ada tuh kalau kita jalan sama dia tuh ada aja kata-kata romantis. Ketika kita lihat bangunan yang lagi dibangun, tiba-tiba dia bilang, dia tanya, sayang kamu tahu gak, di bangunan ini kamu ada semen. Semen apa yang paling bagus? Apa ya? Semen ini bukan. Semenjak bersama dengan kamu. Jangan tepuk tangan. Itu bukan firman Tuhan. Ya, itu cerita. Ya kan ada orang-orang kan yang seperti itu kan. Waduh, udah kata saking romantisnya akhirnya tapi ternyata bisa dihianati. Perjalanan cinta pun kadang-kadang gak mulus. Perjalanan iman juga sama. Tapi di sini saya mencatat, boleh tampilkan slide saya tadi, bahwa iman sejati akan membuat kita apa? Tetap melangkah maju sekalipun dalam kesulitan. Iman sejati akan membuat kita melangkah maju sekalipun dalam kesulitan, nggak akan mundur. Makanya tadi yang saya ceritakan ada seorang ibu yang matanya harus divonis dioperasi, tapi karena dia punya iman yang luar biasa, dia percaya kuasa tubuh darah Tuhan, dia bela-belain. Rumahnya itu jauh sekali saudara, rumahnya di Bitung, ibadahnya di Manado. 2 jam saudara, bayangin. 2 jam itu kalau lewat jalur biasa, mungkin kalau lewat tol agak lebih cepat, tapi dia bela-belain. Dia percaya kuasa Tuhan. Sampai dituntun sama suami, ibadah aja sampai dituntun. Ada orang bilang, wah udah deh di rumah aja. Tapi dia enggak, dia ibadah. Nah itu, iman yang sejati akan membuat orang tetap melangkah maju sampai akhirnya sembuh tanpa operasi. Dia percaya kuasa Tuhan. Karena saya mencatat demikian. Kenapa melangkah maju ini penting? Kenapa bergerak maju di dalam Tuhan itu penting? Karena yang pertama, next lagi tampilkan slide saya. Bahwa hanya orang yang tetap melangkah maju yang akan sampai kepada janji Tuhan. Kita buka ayatnya, Mazmur 126 ayat yang ke-6. Mazmur 126. Kita akan buka beberapa ayat, jadi mohon diingat ya saudara. Jangan cuma diingat rayuan gombal yang tadi ya. Ya, saya khotbah panjang-panjang yang saudara ingat cuma rayuan, turut berduka cita. Ya kan? Ya, cuma ingat hari Rabu, hari Kamis. I love you manis, nah itu repot itu. Jangan ya saudara ya, ingat firmannya, itu cuma intermezzo. Mazmur 126 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bahwa orang yang berjalan maju dengan apa? Menangis sambil menabur benih. Semoga pulang, kalau bisa pulang, kadang-kadang pulang. Alkitab bilang apa? Sama-sama katakan dengan saya, pasti. Tengok kanan kirimu bilang pasti. Pasti apa? Dikatakan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Alkitab berkata orang yang berjalan maju, menangis, dan sambil menabur benih di tengah kondisi yang penuh dengan tangisan, dia tetap menabur
dia tetap berjuang, dia tetap melangkah. Ada banyak orang ketika hari-hari ada masalah, mereka memilih untuk menghentikan langkahnya, menghentikan doanya, menghentikan keyakinannya, menghentikan kepercayaannya. Tapi Tuhan gak pengen hari-hari ini karena masalahmu engkau menghentikan doamu dan imanmu. Tetap melangkah maju dan kau akan sampai kepada janji Tuhan. Makanya akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Tuhan ingin kau menuai dengan sorak-sorai. Air mata mungkin hari ini kita alami karena kegagalan bisnis, kegagalan dalam hubungan, kegagalan dalam pekerjaan. It's okay. It's okay. Masalah mungkin ada, pergumulan ada, tapi Alkitab berkata orang yang berjalan maju sambil menangis dengan menabur akan menuai dengan sorak-sorai. Bahkan Alkitab berkata pasti. Lalu kenapa kita harus tetap berlangkah maju di tengah kesulitan dan tantangan yang kita hadapi sebagai orang percaya? Karena next boleh tampilkan lagi setelah saya mencatat demikian. Orang yang melangkah maju, Tuhan berkenan kepada orang yang tetap maju. Ibrani pasal 10 ayat 38 boleh dibuka. Jadi hari-hari ini ada banyak hal yang bisa membuat kita mengalami kemunduran. Tapi selama engkau tetap melangkah maju, janji Tuhan akan menjadi realita. Setan pengen hari ini engkau berhenti beriman. Setan hari ini pengen engkau berhenti percaya. Karena setan tahu janji Tuhan engkau bisa dapatkan. Ibrani pasal 10 tadi, kita buka. Di ayat 38 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang, dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Artinya sama, ketika orang tetap maju Tuhan berkenan, yang mundur Tuhan tidak berkenan. Di ayat selanjutnya, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Jadi di dalam kehidupan iman yang terus maju, di situ ada perkenanan Tuhan. Di mana ada perkenanan Tuhan, kuasanya dicurahkan. Di mana ada perkenanan Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Ketika ada perkenanan Tuhan, mulutmu ada kuasa. Amin. Ketika ada perkenanan Tuhan, telinga sorga tertuju kepada saudara. Amin. Makanya hari-hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus bergerak maju? Karena orang yang tetap melangkah maju akan melihat janji Tuhan dinyatakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita bisa terus melangkah maju di tengah hidup yang penuh dengan kesulitan, di tengah kita mungkin hari ini sedang disakiti, di tengah kita sedang mengalami banyak pergumulan, di tengah banyak tantangan. Yang pertama, kita bisa melihat, next slide saya boleh tampilkan, lewat firman Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-9 kita bisa baca tadi, bahwa di situ mencatat bagaimana setelah kehidupan Paulus bertobat pertama kali. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 19 dikatakan bahwa firman Tuhan jelas mencatat di yang bagian B, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid di Damsik. Alkitab mencatat apa? Ketika dia awal dalam sebuah pertobatan, dia tetap bisa melangkah maju karena Alkitab mencatat jelas bahwa dia tinggal bersama dengan murid-murid. Makanya yang pertama saya mencatat, ketika sebagai orang percaya hidupnya ingin mengalami kemajuan di tengah kesulitan, tantangan, di tengah hambatan, penyakit, kegagalan, rasa sakit, engkau tetap bisa bergerak maju. Kuncinya jangan menjauhkan diri dari yang namanya pertemuan ibadah atau komunitas-komunitas yang ada dalam hadirat Tuhan atau ibadah-ibadah. Jangan. Kenapa? Karena kuncinya untuk kita bisa tetap bisa melangkah maju, kita perlu support system. Kita perlu circle. Maka satu kali saya pernah berusaha menanam pohon stroberi. Ya, saya senang sekali senang dengan stroberi, saya senang dan akhirnya saya penasaran, pengen nanam. Akhirnya saya ambil benihnya, saya tanam. Nah, ketika waktu saya tanam, nah saya kan nggak paham soal dunia pertanian.
Nah, saya tinggal di Jakarta Timur pada waktu itu, dan saya cuma berpikir bahwa stroberi itu ada di dataran tinggi, maka saya harus tanam dia dan saya harus taruh dia di tempat tinggi. Nah, karena pemikiran saya terbatas, apa yang saya lakukan? Saya taruhlah itu bibit yang sudah tumbuh itu jadi tumbuhan, itu taruh di atas genteng di Jakarta Timur. Iya, tepatnya di Condet. Iya kan? Udah di lantai 2, di atas genteng lagi. Saya berharap, ini kan dataran tinggi. Ternyata beda. Suhunya beda. Apa yang terjadi? Waktu saya lihat berapa hari kemudian, tanaman stroberi saya yang tadinya udah tumbuh, kering, layu. Karena lingkungannya tidak pas. Iya, sama satu kali dulu waktu SD saya suka beli yang namanya keong-keongan itu. Ya keong ya, yang kalau dulu suka dijual di sekolah. Ada yang pernah? Oh nggak ada ya sekarang. Ya, jadi itu akhirnya untuk keong ini bertahan hidup, saya berpikir bagaimana caranya. Saya ingatnya, oh ini keong hidupnya di laut, air asin, ya kan. Lalu saya pikir apa? Oh ya udah, saya siapin air, kasih garam, asin. Untung nggak ditambah merica, royco. Ya, itu kali itu jadi keong rebus ya. Jadi kan ada tuh keong tuh kalau kadang suka dikasih gerobak gitu. Karena saya pikir oh lingkungan aslinya ini air asin, air laut. Nah di Jakarta Timur jauh dari air laut. Mau ambil dari mana? Sungai Ciliwung tawar. Iya kan? Cappuccino lagi warnanya. Ya jadi ya udah saya berpikir gimana? Pemikiran saya terbatas. Ya udah saya ambil itu air, saya kasih garam, saya taruh itu keong, besokannya berangkat dia, meninggal. Lingkungannya tidak pas. Sama ketika benih atau iman itu bisa bertumbuh, perlu lingkungan yang tepat. Makanya Alkitab berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi hati-hati dengan siapa sering kita bergaul. Saya katakan sekali lagi, kita boleh berteman dengan siapapun, tapi hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kenapa? Karena pergaulanmu menentukan. Berteman silakan, punya teman siapapun, latar belakang apapun. Tapi dengan siapa kita banyak menghabiskan waktu, perhatikan. Kalau kita ada di dalam lingkungan yang gak membangun iman kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan, lama-lama lingkungan yang toksik ini akan mencederai iman kita, merusak iman kita, dan membuat kita jauh dari itu. Ada banyak anak-anak Tuhan akhirnya hari-hari jatuh dalam dosa karena pergaulan yang buruk. Bukan karena dia nggak tahu firman, karena lingkungan yang buruk akhirnya dia tercemar. Lari ke narkoba, lari ke minum-minuman keras, lari ke ramalan. Ada yang tadinya nggak suka zodiak, jadi suka zodiak. Gemini, bintangnya, horoskop. Gemini, aduh jangan pacaran sama orang Gemini, toksik. Kayak nggak cocok saya sama Gemini. Saya cocoknya sama Scorpio. Ada yang begitu. Kita anak Tuhan nggak lihat yang namanya zodiak. Saudara saya diberkati bukan karena zodiak. Saudara saya diberkati karena kita punya Tuhan yang hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi jangan lagi hidupmu ditentukan oleh zodiak, sio, feng shui atau apapun. Jangan lagi kita jadi suka anak-anak Tuhan yang cari itu kalau cari pasangan. Lihat dulu zodiaknya apa. Oh orangnya nggak pernah serius. Kenapa? Zodiaknya Sagittarius. Nggak ada hubungannya. Saya nggak cocok sama dia. Kenapa? Dia sionya kelinci, saya naga. Naga dominan, nanti ditelan. Apa hubungannya? Hidupmu bukan ditentukan hal yang seperti itu. Hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Nah makanya hari-hari ini saudara kasih dalam Tuhan, pastikan kita ada di lingkungan yang tepat hadirat Tuhan. Circle itu menentukan siapa kita. Maka kita akan terus berlangkah maju ketika kita ada circle yang selalu mensupport. Ada masanya kita lemah, ada masanya kadang-kala kita putus asa. Tapi circle ini akan membangun. Kalau kita punya circle yang tepat hadirat Tuhan, maka di tengah kondisi yang lemah kita tiba-tiba terima kekuatan. Amin. Ya, ada satu lingkungan, makanya penting sekali di dalam hidup ini kita terus bergerak maju. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat firman Tuhan
Dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26, kita cepat saja. Jadi bagaimana kita tetap bisa melangkah maju di tengah dunia yang hari-hari ini begitu banyak hal yang mengecewakan, di tengah dunia yang mungkin hari-hari ini kita hadapi masalah, di tengah dunia yang mungkin hari ini kita sedang melihat kegagalan, di tengah dunia yang sedang melukai kita, di tengah dunia yang hari-hari ini begitu berat dan banyak hal yang mengecewakan saudara dan saya. Yang kedua, lewat firman Tuhan, Tuhan ingatkan kita, Kisah Para Rasul 9 ayat 26 dikatakan demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya itu takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang apa? Murid. Jadi Paulus disebut ia juga seorang murid. Artinya apa? Lewat firman Tuhan, Tuhan ajar setiap kita. Kita mau dibentuk menjadi seorang murid. Karena ketika kita mau menjadi seorang murid, maka kita diperlengkapi. Amin. Yang namanya murid diperlengkapi. Bagaimana menghadapi ujian. Kita sekolah, kita diperlengkapi dulu. Kasih bekal materi, dididik dulu, dikasih mata pelajaran, baru habis itu ujian. Nah sama, ketika kita di dalam hidup ini terus bisa melangkah maju, kita harus belajar jadi seorang murid yang mau duduk diam, dididik sama Tuhan. Jangan jadi orang yang merasa paling tahu, merasa yang paling benar. Ketika Tuhan bilang bertobat, ketika Tuhan bilang hidup kudus, kita berkata, Tuhan, saya nggak perlu pertobatan, saya perlu uang. Pak, saya nggak perlu yang namanya kekudusan, saya perlu hari ini sembuh. Justru saya mau katakan, di saat engkau mau dididik sama Tuhan, saat engkau mau dibentuk sama Tuhan, apa yang kau nggak cari, apa yang kau nggak pernah lihat, itu yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kadang-kala kita mau terima mujizat, tapi nggak mau dibentuk. Ada banyak orang hari-hari ini pengen terima kebahagiaan, amin. Pengen diberkati, amin. Tapi dengar firman Tuhan nggak mau. Ada banyak orang hari-hari pengen terima kesuksesan, amin. Pengen diangkat Tuhan naik jadi kepala, amin. Hidup kudus, nanti dulu. Justru ketika kita mau terus melangkah maju, kita harus belajar menjadi orang-orang yang mau dididik. Kenapa? Karena kita mau rendah hati, kita mau belajar. Segala apa yang Tuhan ajar sama kita, kita terima, maka Tuhan akan nyatakan kuasa. Amin. Gereja ini adalah gereja yang dimulai oleh gembala sidang yang mau diarahkan sama Tuhan. Amin. Iya. Tuhan perintahkan bagaimana bangun gereja seperti zaman Kisah Para Rasul dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Gembala sidang terima itu dan lakukan sampai detik ini. Bahkan dalam setiap pelayanan, ya dulu selalu gembala sidang selalu cerita bagaimana diajar Tuhan ketika ibadah, selalu nyanyi lagu ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari gereja mana. Makanya kalau saudara ibadah di Tiberias cabang manapun, pasti ada lagu ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari gereja mana. Semua cabang manapun, semua datangi. Karena salah satu yang Tuhan ajar, yang Tuhan taruh kepada gembala sidang, dan itu gembala sidang lakukan. Jadi apa yang diterima, dilakukan. Maka di dalam setiap pelayanan, Tuhan nyatakan banyak tanda mujizat. Nah, ada banyak orang hari-hari ini merasa dirinya paling tahu dari Tuhan. Bukan Tuhan yang ngatur, kita yang ngatur. Sehingga akhirnya kita kecewa. Tapi orang-orang yang mau diatur sama Tuhan, hidupnya pasti berdampak luar biasa. Amin. Makanya sampai detik ini ada salah satu lagu yang begitu memberkati banyak anak-anak Tuhan. Dan lagu itu bukan lahir dari situasi yang mudah. Pada masa waktu itu, orang ini di tahun 1748, tepatnya tanggal 10 Maret, orang ini mengalami badai yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa sampai akhirnya di tengah badai yang luar biasa dia mulai berdoa sama Tuhan. Dan ketika itu dia mulai berdoa, badai reda. Tapi bukan cuma sekedar dia akhirnya mulai membawa dirinya sama Tuhan. Dia yang tadinya biasa menjual manusia, human trafficking, atau hidup dalam jual budak seperti itu. Akhirnya dia memilih meninggalkan pekerjaannya itu.
Dia akhirnya mulai melayani Tuhan, memberi diri menjadi seorang pelayan Tuhan. Sampai akhirnya lagu Amazing Grace bisa tercipta dari seorang tokoh yang bernama John Newton. Ya, ini John Newton. Orang yang dulunya ternyata bukan orang yang punya hidup yang bagus. Jadi saudara kalau dengar lagu Amazing Grace, How Sweet the Sound, tahu ya? Nggak tahu ya? Statue tahu? Nah, ini kayaknya lebih tahu lagu dunia dibanding lagu rohani ya. Lagu Amazing Grace, kalau sungguh besar anugerahnya. Ya itu lagunya. Yang kalau saudara dengar nyanyi itu lagu bukan orang yang latar belakangnya dari kecil di gereja, bukan. Itu orang yang pernah mengalami badai dan hampir mati, dan dia juga pernah hidup dalam kondisi yang nggak benar, bahkan pernah mengalami kondisi yang sulit. Tapi akhirnya dia mau dibentuk sama Tuhan, mau bertobat, akhirnya menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan ini yang saya mau katakan, ketika engkau mau dididik sama Tuhan, lihat akan ada karya-karya luar biasa hadir dalam hidup saudara. Amin. Akan ada banyak kisah inspiratif atau kesaksian yang luar biasa akan memberkati banyak orang lewat hidup saudara dan saya. Amin. Makanya hari-hari ini jangan jadi orang Kristen yang gak mau dididik, gak mau diajar sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, mulai berkata, Tuhan aku siap dibentuk sama Tuhan. Tuhan aku mau diajar sama Tuhan. Karena saya percaya ketika Tuhan yang bentuk kita, maka dimanapun kau melangkah akan menjadi anak panah yang tajam, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidupmu menjadi alat kemuliaannya Tuhan, banyak mujizat. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, pemusik boleh ke depan. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, ingat, untuk kita terus bisa melangkah maju di tengah situasi yang sulit, kita perlu dibekali. Dan untuk bisa dibekali dengan banyak hal yang demikian, kita perlu menjadi seorang murid. Mau duduk diam, belajar. Jangan merasa diri kita paling tahu. Kalau Tuhan bilang ampuni, hari ini jangan lagi berkata, Tuhan gak ngerti sih apa yang saya rasakan. Tuhan gak ngerti sih apa yang saya alami. Pendeta sih gak ngerti apa yang saya rasakan. Gak perlu dunia mengakui dan memberikan validasi atas hidup kita. Baru kita bisa terima. Kalau memang hari ini apa yang Tuhan katakan benar, jadilah seorang murid yang mau duduk diam dan mau dibentuk sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, boleh tampilkan saya. Lewat firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 9 ayat 26, bahwa tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Di situ ada sebuah penolakan. Di situ ada sebuah tindakan manusia yang tidak bisa menerima Paulus. Paulus ditolak. Bahkan yang menolak dia bukan orang yang tidak mengenal. Yang menolak Paulus adalah orang yang disebut orang percaya. Tapi yang menarik di sini, di tengah ada penolakan, di tengah ketidakpercayaan, Paulus gak memilih untuk kecewa karena penolakan manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, makanya dalam hidup ini, Tuhan mau ingatkan setiap kita, jangan terpaku pada penolakan manusia. Hanya karena manusia gak memperhitungkan saudara, bukan berarti engkau gak bisa sukses. Hanya karena manusia gak memperhitungkanmu, hanya karena keluargamu gak memperhitungkanmu, bukan berarti gak ada mujizat. Daud tidak diperhitungkan. Ketika waktu Isai ketemu Samuel, Isai kumpulin anak-anaknya dan Daud gak dihitung. Tapi bukan berarti gak ada masa depan buat Daud. Di saat orang tuanya saja gak memperhitungkan dia, sorga memperhitungkannya. Saudara kasih dalam Tuhan, berhenti mencari validasi dari dunia. Saudara berharga bukan karena penilaian dunia. Saudara berharga bukan karena barang yang kau pakai. Saudara saya berharga bukan karena penampilan fisik. Saudara saya berharga bukan karena banyaknya followers, Instagram, Facebook atau apapun, bukan. Makanya orang-orang yang terpaku kepada penerimaan manusia, mereka gak akan bisa bergerak maju. Dunia akan bisa mengendalikan dan memperbudak. Kita gak pernah bisa menyenangkan semua orang. Makanya salah satu kunci kegagalan ketika kita berusaha menyenangkan semua orang. Karena pandangan manusia relatif. Ada yang bilang A bagus,
Ada yang bilang B bagus, ada yang bilang C bagus. Kalau engkau berusaha menyenangkan semua orang, stres. Tapi kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Maka ketika Tuhan hadir, apa semua orang terima? Orang Farisi menolak, ahli Taurat menolak. Tapi apakah kita harus berhenti hanya karena penolakan? Jangan. Jangan. Ada salah satu brand kopi ternama, CEO-nya dulu waktu membangun kopi ini, dia punya mimpi, saya akan bikin bar kopi, maksudnya kayak cafe kopi yang besar gitu. Semua orang bisa beli kopi dengan harga sekian dolar. Dan ketika dia menceritakan mimpi seperti itu, orang pikir, mana ada orang yang mau beli kopi itu? Tapi CEO ini yakin. Dan apa yang terjadi? Brand kopi itu sekarang kafenya berkembang di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang kalau logonya warna hijau. Ya, nggak usah disebut ya. Saya bukan brand ambassador ya. Orang pikir mana ada orang mau beli kopi seharga seperti itu? Iya. Tapi buat orang yang punya visi, kadangkala penolakan selalu terjadi. Tapi hari ini Tuhan nggak ingin langkah majumu terhenti karena penolakan. Karena orang nggak setuju sama saudara, akhirnya engkau menolak kekristenan. Jangan. Kadangkala keluarga nggak setuju waktu kita hidup benar. Kadangkala ada keluarga-keluarga yang kita nggak setuju kita terima Yesus Tuhan. Kadangkala karena engkau menerima Yesus, kau bisa dikucilkan. Kadangkala waktu kita hidup benar, kita bisa diasingkan. Waktu kita hidup benar, kita bisa dijahatin orang. Waktu hidup benar, kadangkala orang akan bilang sok suci, sok kudus. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Tapi kalau hidup kita hari ini tidak terpaku kepada penolakan manusia, tapi kepada penerimaan Tuhan, engkau akan lihat seburuk apapun masa lalumu, sekacau apapun masa lalumu, hari ini di tangan saudara ada masa depan yang penuh harapan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya nggak peduli masa lalu saudara seperti apa. Yang saya tahu, masa depan yang indah Tuhan sediakan buat orang-orang yang diurapi, buat orang-orang yang mau percaya. Jangan lihat penolakan manusia, tapi lihat tangan sorga ingin kau pulih dan menang. Amin. Hari-hari ini kita bangkit berdiri, kita datang sama Yesus. Engkau yang sedang mengalami penolakan, engkau yang sedang mengalami situasi yang berat, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, sahabatku, kau yang pedulikan, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Saat dunia gak peduli dengan apa yang kita rasakan, Dia ada buat kita. Walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Sembah kau Allah. Katakan Bapa dan sahabatku, di saat dunia menjauh atas hidup kita, di saat
hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan Di hidupku. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Raja. Haleluya. Apapun hari ini situasi yang sedang kau alami, kau yang sedang mengalami kegagalan, kau yang sedang mengalami rasa sakit, kau yang sedang mengalami beban berat, kau yang hari ini sedang gagal, kau yang sedang merasa terpuruk, hari ini bangkitkan dirimu, datang sama Tuhan. Dia urapi kita bukan untuk kalah, Dia urapi kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Dia berikan tubuh darahnya untuk kita menang. Hari ini panggil namanya. Jangan lihat bagaimana dunia menerima kita atau tidak. Jangan lihat apa yang dunia perbuat. Hari ini ada tangan Tuhan yang peduli, ada tangan Tuhan yang mengasihi, ada tangan Tuhan yang ada memegang, menjamin hidup kita. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari lebih sungguh lagi, angkat suaramu dengan imanmu, katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama kita kasih kemuliaan nama Dia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Buat setiap firman Tuhan yang sudah boleh ditabur, ditanam di tempat ini Tuhan Yesus, melalui hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Frans Manusama Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu di sore menjelang malam hari ini terus menguatkan kami, terus menengguhkan kami, terus menegur kami Tuhan, dalam kami menjalani hari kami sehari-hari Tuhan Yesus. Kami berdoa yang terkasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Frans Manusama dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Bersama dengan keluarga, kemanapun hamba-Mu melayani berada, dijaga, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Tuhan kami rindu untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kami ingin memberikan korban syukur yang terbaik dari kami.
korban persembahan Tuhan Yesus di malam hari ini. Berkati setiap persembahan yang boleh jemaat Tuhan berikan di malam hari ini. Setiap studi, pekerjaan, bisnis, usaha dibuat Tuhan Yesus berhasil. Kami siap memberikan yang terbaik di malam hari ini. Mari sama-sama teman-teman Bonergas yang siap memberikan yang terbaik di malam hari ini. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil terus memberikan persembahan, kita mau naikkan satu pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatanmu di dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu pada tak terukur kata dan tak ternilai harta. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu, sampai ku terima semua janji-janjimu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang sudah boleh Bapak Ibu Jemaat berikan. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hatimu untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu, dan darah. Sambil saya undang setiap jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Baik, jika sudah semua terima perciuman kudus di tanganmu, hari ini punya iman lewat tubuh darah Yesus ada mujizat, amin. Tadi kita belajar lewat tubuh darahnya Tuhan ingin hidupmu mengalami kemajuan. Lewat tubuh darahnya Tuhan gak ingin ada terjadi kemunduran. Tuhan ingin engkau mengalami kemenangan atas setiap masalah. Sesuatu yang gak bisa diselesaikan oleh manusia, dia sudah selesaikan. Tuntutan dosa sudah dibereskan. Supaya hari ini saudara dan saya punya kepastian surga. Maka hari ini jangan pernah takut dengan masa depan. Jangan pernah terjebak dengan masa lalu. Percaya ketika darah yang sudah tercurah, kemenangan Tuhan sediakan. Amin. Engkau berharga.
Jangan hentikan perjuanganmu. Tuhan sayang kita semua. Mari bangkit. It's not over yet. Ini belum berakhir. Apapun masalah kita, di tanganmu ada masa depan. Selama ada Tuhan bersama kita, amin. Kita terima tubuh darahnya, kemenangan pasti terjadi. Kita angkat roti, sama-sama dengan iman nyatakan bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, menyempurnakan tubuhku, jiwa rohku, agar aku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Mulai hari ini bersama keluarga, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak stroke, tidak diabetes, tidak hepatitis, tidak alergi, tidak sakit kulit, tidak sakit jantung, tidak sakit paru-paru, tidak sakit liver, tidak sakit empedu. Kami percaya segala penyakit, penderitaan, segala kutuk sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makan, imani tubuh Tuhan Yesus, percaya ada mujizat Tuhan. Yohanes pasal 6, 48 sampai 55 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya ketika Tuhan ada di dalam kita, firman Tuhan juga berkata, mintalah apa saja, maka Tuhan mengabulkannya. Amin. Jadi ketika engkau menyatu dengan Tuhan, lewat tubuh darahnya, ketika engkau ada bersama dengan Tuhan, ada satu circle yang support saudara, ada satu lingkungan yang tepat. Sehebat apapun masalahmu, engkau akan menang atas badai. Makanya ketika murid-murid berlayar, bertemu dengan angin, dan ada Yesus di dalamnya, maka badai tidak pernah bisa mengalahkan mereka. Masalah sehebat apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan saudara ketika ada tubuh dan darahnya. Kita angkat darah Tuhan Yesus, sama-sama dengan iman nyatakan bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan. Hari ini aku bertobat, aku tolak dosa, aku tolak setan-setan, kuasa gelap dan pekerjaannya. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, dijauhkan atas keluarga, perceraian, penipuan, pencurian, perselingkuhan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Mulai hari ini oleh kuasa darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Warga sorga menang atas penyakit dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak tumor, tidak kista, tidak miom, tidak hepatitis, tidak alergi, tidak sakit kulit, tidak sakit jantung, tidak sakit paru-paru, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah. Darah kami sehat sempurna, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit hari ini disembuhkan. Masing-masing doa, minta sama Tuhan, apapun masalahmu, percaya engkau yang terima tubuh darah Yesus, ada mujizat Tuhan. Kau yang dari live streaming atau apapun hari ini, kau yang sedang menyaksikan, percaya, terima tubuh darah Yesus, kemenangan ada di tanganmu. Masing-masing boleh berdoa, sampaikan apa yang menjadi pergumulanmu, masalahmu sama Tuhan. Kata Tuhan, kami serahkan siapapun hari ini yang ada masalah pergumulan, baik setiap jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang menyaksikan lewat
live streaming atau apapun, Tuhan kami doa biarlah kuasa, kemenangan, mujizat terjadi atas mereka. Mereka yang hari ini sakit, sembuh, masalah mereka ada jalan keluar, sukacita, damai sejahtera mengalir atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama dengan iman nyatakan kembali bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar perjamuan kudus, kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur. Artinya kami semua tidur diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Dengan roti mana, jubah baru, kasut baru, kami mulia, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, pesta dalam kerajaan sorga. Dan mulai hari ini tidak jadi ekor, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Segala kutuk, segala penyakit, penderitaan, kemiskinan, maut, celaka sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minum iman di darah Tuhan Yesus dan percaya dengan mujizat Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berikan syukurmu atas tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus tak lebih besar, Yesus tak lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus tak lebih besar, Yesus tak lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya lewat tubuh darahmu ada kemenangan, ada kepastian. Apa yang dunia gak bisa selesaikan, lewat tubuh darahmu hari ini sudah selesai. Maka hari ini kami berdoa, siapapun yang sakit hari ini disembuhkan. Dan kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, siapapun yang sakit hari ini terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk minyak urapan yang ada di tangan kami. Yang ada minyak urapan boleh diangkat sama-sama, boleh ikuti doa saya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah dan manusia. Yesus dimuliakan, ada kuasa, ada tanda, ada mujizat. Manusia mulia menang atas kutuk, manusia mulia menang atas penyakit. Setiap tetes minyak urapan di tangan kami ada kuasa, ada kemenangan, ada pemulihan. Dioleskan pada orang yang sakit, disembuhkan. Dioleskan pada usaha pekerjaan, diberkati berhasil. Dioleskan pada orang yang kerasukan, setan lari, setan dihancurkan. Kami berdoa, setiap tetes minyak urapan menyatakan kuasa mujizat Tuhan. Inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh gembala martir. Inilah minyak urapan yang dari surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan juga setiap permohonan doa, kata kalimat umat Tuhan. Kami menuliskan tanda kami percaya, dan firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami imani setiap kata kalimat doa mereka Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri mujizat. Biar apapun yang mereka perlukan dalam minggu bulan ini, Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami menyerahkan hari ini juga Tuhan, setiap siapapun yang hadir hari ini terima kuasa tanda mujizat. Apapun pergumulan mereka Tuhan buka jalan. Apapun hari ini yang menjadi kebutuhan Tuhan nyatakan. Dan kami doa masalah selesai, sakit penyakit sembuh, hutang piutang lunas, ekonomi dipulihkan. Bahkan apapun pergumulan kami sudah ada kemenangan. Berkati dan hari ini setiap
siapapun yang hadir, mereka boleh terima kuasa berkat mujizat. Yang menyaksikan lewat live streaming juga Tuhan berkati. Yang hadir di tempat ini juga Tuhan berkati. Semua yang menyaksikan beribadah menerima kuasa tanda mujizat, sehingga hari ini kami doa mujizat Tuhan terjadi atas umat Tuhan. Berkati juga untuk Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga, bersama anak menantu cucu sehat dalam lindungan Tuhan, diberkati dalam setiap langkah, juga penuh kuasa tanda mujizat Tuhan. Juga kami berdoa pelayanan semakin dahsyat, dalam setiap pelayanan banyak jiwa-jiwa menerima kuasa dan lawatan Tuhan. Berkati juga leader Borderges kami, Pendeta Argo Pariaji juga bersama juga seluruh tim yang melayani, diberkati. Tuhan berkati dalam pelayanan Kak Argo, dalam setiap apapun Tuhan buka jalan. Urapan Tuhan, berkat Tuhan, ekstra kuasa tanda mujizat Tuhan terus nyatakan. Biar lewat setiap pelayanannya semakin banyak jiwa-jiwa mengalami kuasa kasih Tuhan dan mujizat Tuhan. Dan kami berdoa dalam setiap langkahnya penuh dengan kemenangan. Apa yang menjadi doa dan harapan Tuhan nyatakan. Selalu sehat dipakai Tuhan semakin luar biasa. Sehingga kami sebagai kaum muda Borderges semakin boleh mengalami berkat-berkat Tuhan lewat setiap kepemimpinan Kak Argo di Borderges Tuhan. Dan kami juga berdoa bersama juga seluruh tim Borderges yang ada di tempat ini. Tuhan berkati. Worship team di tempat ini Tuhan berkati. Imam musik, choir, juga media, soundman, juga apapun bagian setiap anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan di tempat ini, yang hamba nggak bisa sebutkan satu persatu, biarlah Tuhan memberkati setiap mereka. Jerih lelah mereka yang sudah melayani Tuhan, Tuhan kembalikan dengan berkat-berkat melimpah. Di tangan mereka ada kesuksesan. Bahkan setiap juga jemaat Tuhan yang hadir di Gading Nias ini Tuhan berkati. Setiap yang menyaksikan di live streaming juga Tuhan berkati, terima kuasa tanda mujizat. Maka kami berdoa, biarlah yang terbaik, yang termanis, yang terindah kami terima. Dan kami percaya yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami ucap berkat juga untuk bangsa kami Indonesia, aman, damai, tentram. Biar berkat Tuhan mengalir, kami tolak segala perpecahan, kerusuhan. Berkati, biarlah bangsa yang takut Tuhan, bangsa yang cinta Tuhan ada di dalam bangsa ini. Dan Tuhan berkati setiap pemerintahan-pemerintahannya. Biar setiap pemerintahan dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan jajarannya, TNI, Polri diberkati, legislatif, yudikatif semuanya diberkati. Dan biarlah mereka semua memimpin dengan takut akan Kau, Indonesia menjadi negara yang maju, cinta Tuhan dan diberkati. Dan kemanapun kami melangkah setelah ini, berkati Tuhan, tidak ada maut, tidak ada celaka. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami, dan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian,
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom, Buana Argas.